Shalom anak-anak ibu guru kelas balita dan kelas kecil. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memelihara kami dari tahun lalu hingga pada saat ini. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, anak-anak ibu guru, ambil Alkitabnya. Duduk yang rapi. Tidak ada yang makan dan minum. Kemudian tidak ada yang bersuara. Kemudian beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 13 sampai 15. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak ibu guru, mari kita saksikan cerita firman Tuhan berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah
supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengikau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Nah, anak-anak ibu guru, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat mengerti bahwa Tuhan berkuasa dan mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan anak-anak yang percaya kepadanya. Dan juga Tuhan mampu menolong hidup kita untuk setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6a. "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Anak-anak ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Petrus, bagaimana Tuhan menolong kehidupannya. Tolonglah kami untuk boleh percaya dan mendengarkan firman Tuhan seperti Petrus yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sertai kami di sepanjang
Minggu ini, apapun segala aktivitas kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak Ibu Guru, selamat hari Minggu. Mari memuji Tuhan.